sihir itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Biasanya alasannya tuh karena benci, sakit hati. Metode yang dipakai pun macam-macam. Ada yang gunai rambut, baju, gambar, atau foto korban. Itulah bahayanya foto ini pun kan. Dan sihir bisa kena ke siapa aja loh, termasuk Nabi Muhammad SAW. As-Sahihain pernah beriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW nampak nggak bugar kayak biasanya. Beliau sakit di atas ranjang, terus melihat keadaan suami tercinta, otomatis Siti Aisyah gelisah kan. Berjalanlah dia mondar mandir, keluar masuk. Dalam hatinya bertanya-tanya, sakit apalah Rasulullah. Terus pas Rasulullah SAW sakit nih, beliau terkadang ngigo, kayak lagi ngelakuin sesuatu gitu, berhalusinasi mendatangi istri-istrinya satu persatu. Padahal mana ada, beliau nggak ada ngapa-ngapain, beliau kan sakit di atas ranjang. Terus pas beliau tersadar dan di tengah-tengah kesadarannya itu, barulah beliau tahu kalau beliau tubuhnya itu sedang terbaring di atas tempat tidur, alias sakit, dan memang gak ada pergi kemanapun. Di saat kondisi kesehatan yang kacau, Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah. Beliau bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang tadi yang Aisyah tanyain diam-diam dalam hatinya, terus tiba-tiba dijawab Rasulullah SAW kayak gitu. Kalau kita pasti terkejut lah kan, kok bisa lah tahu. Tapi Aisyah udah gak heran lagi, karena memang itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW bilang nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menyampaikannya. 2 orang laki-laki mendatangiku, seorang duduk di pinggir kakiku dan satunya lagi di sisi kepala, kata Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Salah satu dari malaikat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW terkena santet dari Labid al-Asham. Labid al-Asham ini salah satu tokoh Yahudi, kayak dukun Yahudi gitulah. Ia menyantet menggunakan rambut dan sisir Rasulullah SAW, ditambah kulit mayang kurma jantan, dan santetnya diletakkan di bawah batu di dalam sumur Jarwan. Niat kali si Labid nih. Besoknya Amir bin Yasir dan beberapa sahabat lain diutus sama Rasulullah SAW untuk memeriksa sumur Jarwan, tempat disimpan santet sama Labid tadi. Beliau menerangkan benda-benda yang digunakan Labid al-Asham untuk menyantet. Jadi dikasih tahu lah kan sama Rasulullah SAW nih, benda yang digunakan si Labid al-Asham tadi, kayak rambut, sisir Rasulullah SAW, serta kulit mayang kurma jantan. Terus pas dicek sama sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini tadi kan ke sumur Zarwan itu, terkejut lah orang tuh. Lihat benda-benda yang diceritakan Rasulullah SAW tadi sama persis dengan yang ada di dalam sumur. Dalam satu riwayat menerangkan bahwa sewaktu benda-benda itu diangkat keluar terus dibakar, terlihat tali dengan 11 simpul yang susah dibuka. Nah, pada saat itulah turunnya wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas, atau disebut juga dengan Mu'awwidzatain. Jadi setiap Rasulullah SAW membaca 2 surat itu, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukalah satu simpul tali itu, dan seterusnya kayak gitu juga. Ya, baca 2 surah itu terbuka lagi simpulnya, baca lagi terbuka lagi, gitu terus sampai 11 kali, sampai simpulnya itu terbuka semua. Akhirnya Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sehat dan pulih kembali. Sejak saat itulah sebelum tidur Nabi Muhammad SAW selalu membaca Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ada juga yang bilang beliau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir dan hal buruk lainnya. Itulah hebatnya dan mulianya Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyaknya mukjizat beliau tetap bisa menyadarkan sahabat-sahabat dan umat-umatnya bahwa beliau juga manusia yang bisa terkena penyakit dan santet, nggak kebal, nggak apa gitu. Padahal beliau kalau mau ya bisa, tapi
nggak ditunjukkan, biar sahabat-sahabat dan umatnya juga tahu bahwa dia itu manusia biasa. Dan beliau juga mengajarkan sifat pemaaf serta tidak pendendam. Di dalam satu riwayat yang bilang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau kejadian tersebut tersebar luas kepada orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ridho atas apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaafkan Labid al-Asyam. Karena kalau para sahabat atau umat muslim menangkap Labid al-Asyam untuk balas dendam, udah pasti kaum Yahudi dan umat muslim makin berapi-api kan, dan bisa aja terjadi kerusuhan bahkan sampai pertumpahan darah. Karena Labid al-Asyam ini salah satu tokoh Yahudi, jadi otomatis kaum Yahudi akan lebih membenci Islam karena tokohnya udah ditangkap. Dan bukan itu yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebenarnya Labid al-Asyam udah ngelakuin tindak kriminalitas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surat Al-Baqarah ayat 102, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.